kita nih khususnya Gen Z lah, kita tuh ngerasa punya ini ya apa namanya kekuatan lebih untuk mengubah dunia. Jadi kayak hidup gini-gini aja ya tantangannya gitu loh. Ya kita tuh kayak ya suka menantang ya, kalau Gen Z ke atas tuh kayaknya suka yang menantang. Lu ngomong kayak begitu gimana Gen Alpha? Tapi ada juga yang ini loh, work life balance gitu. Jadi kayak yang harusnya lu kerja misalnya, ini kayak lebih gampang tuh desainer ya kan. Desainer biasanya berapa sih, 5 juta lah UMR lah ya. Iya. Nah, lu tuh upskillingnya tuh bukan buat jadi bisa apa namanya punya ilmu baru, bukan, tapi upskillingnya buat gimana caranya gue ngedesain tapi gaji gue 10 juta gitu. Jadi earning power yang ditaikin. Nilai dari itunya ya. Nilai dari skill lu. Dari skill kan. Halo guys, selamat datang lagi di Duduk Cerita Podcast. Ini adalah podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Ya, kami terinspirasi dari Duduk Cerita. Kami terinspirasi dari istilah duduk perkara. Jadi dari duduk perkara dulu, ya kan? Terus, itu itu biasa dihukum guys. Jadi kita bikin versi psikologinya duduk cerita. Buat bahas, ya itulah secara santai dengan satu tujuan, yaitu adalah memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Buat sekarang ini fenomena yang kayak udah ada di depan mata gitu kan. Kita nggak bisa menampik PIO tuh psikologi industri dan organisasi itu kayak part of psikologi tuh yang memang easy tuh ini ya kita bahas ya. Deket banget ya sih. Apalagi dengan situasi ekonomi saat ini ya. Banyak orang yang mulai memikirkan resign gitu, kepikiran resign, bahkan kepikiran switch karir gitu ya. Iya. Intinya inilah ngejar passion. Terus sama ya itu tadi kan, yang tadi lu nonton episode sebelumnya by the way, gue sempet bahas kayak kita tuh untuk menaruh semua perhatian kita ke isu yang ada, ya kan. Dan itu jadi malah bikin kita burn out instead of kita doing something gitu kan. Jadinya kita frustrasi juga, ini gue apa ya, masa gue diem aja sih gitu. Tapi di satu sisi kita juga bukan pemangku kebijakan gitu. Jadi ya ini kalau lebih spesifik lagi karena kita bahasnya di PIO gitu kan, ini lebih ke ini sih kerjaannya, karena kan kadang kita udah efisiensi ya kan, jadi tuh makin makin lagi stres lagi. Kalau dari sisi psikologi ya, apa yang industri dan organisasi. Ya, industri dan organisasi itu ada yang disebut nama self determination theory ya. Ini oleh Deci dan Ryan. Deci bukan? Bukan. Itu jauh banget. Zaman OPJ ya. Baik. Yang pertama yang sedang terjadi saat ini pada kita ya, itu yaitu otonomi atau kebebasan mengatur pekerjaan sendiri gitu ya. Biasanya saat seorang terfikirkan untuk resign atau switch karir ini, biasanya yang mengganggu dirinya ini nih, kontrol terhadap kerjaan dia. Kalau misalnya kayak gue kerjanya udah segini kok lu tambah misalnya kayak gitu kan, atasan nambah atau ya dengan ini ya for the sake efisiensi. Atau misalnya kerjaan gue tuh segini loh, tapi kok dikurang-kurangin. Ada juga orang kan yang kayak gitu. Kok dikurang-kurangin, kok gue nggak dilibatkan di situ. Ada juga yang marah gitu. Nah, itu cikal bakal. Tapi serem sih anjir. Gue ngerti maksudnya, kayak memang di setting untuk dia resign sendiri kan, jadi dibikin gaya. Ada seperti itu ya, mungkin itu politik banget sih. Politik kantor. Kerjaan sih, kantoran sikat sikut ya, kita nggak tahu juga ya gimana. Terus itu yang sering terjadi itu. Terus yang kedua ada lagi soal kompetensi gitu. Kadang orang juga berpikir untuk switch karir atau resign ini soal perkembangan dia dalam pekerjaan itu gitu. Dia merasa mampu dan berkembang nggak di pekerjaan itu. Iya. Gue nih udah misalnya kayak gue udah 3 tahun di sini, tapi gue nggak dapat sertifikasi apapun gitu, misalnya kayak gitu kan. Stuck gitu. Dan secara skill gue ngerjain itu aja, ternyata gue nggak dilibatin ke yang lain gitu. Nyindir gue lagi. Tapi mungkin itu nyindir semua orang juga. Jadi mungkin kalau zaman dulu tuh kita biasa lah lihat CV tuh 5 tahun bekerja, 10 tahun bekerja. Tapi kalau zaman sekarang tuh
setahun 2 tahun tuh pindah gitu karena mungkin ngerasa stuck. Ya kalau lu bahas dari SDT ya, tadi kan self determination teorinya, lu bahas dari sisi kompetensinya gitu kan. Benar. Karena memang kita nih khususnya Gen Z lah, kita tuh ngerasa punya ini ya apa namanya? Kekuatan lebih untuk mengubah dunia, jadi kayak hidup gini-gini aja ya tantangannya gitu loh. Ya kita tuh kayak ya suka menantang ya, kalau Gen Z ke atas tuh kayaknya suka yang menantang. Lu ngomong kayak begitu gimana Gen Alpha? Tapi ada juga yang ini loh, work life balance gitu kayak gitu kan. Mengejar itu gitu. Itu kita juga apresiasi sih. Cuman lu ngomong work life balance tuh kalau lu tua gitu loh, lu alamin dulu prosesnya baru work life balance gitu. Nah, itu tadi ada otonomi pertama ya, terus kompetensi. Dan yang ketiga itu keterikatan. Nah, ini soal emosional sih di dalam hubungan, di dalam lingkungan kerja, ya attach dalam apa? Misalnya komunikasi kerja gitu, interaksi kerja, delegasi gitu, atasan ke bawahan atau ke teman. Itu sih berarti yang tadi lu bilang itu ya, tidak dilibatkan. Iya, tidak dilibatkan. Nah, itu ternyata juga menjadi pertimbangan juga bagi orang yang switch karir atau mau resign. Upskilling itu sangat penting ya. Cuman mungkin buat sekarang ya. Kan ini kan tadi insight apa ya? Bukan insight apa? Fenomenanya kan begitu kan. Untuk menghadapi fenomena itulah kita bimbang. Iya. Iya sih. Iya. Kita gamang gitu antara resign atau apa gitu. Menurut gue emang upskilling tuh kayak one of step yang memang lu harus alami di setiap fase, apapun konteksnya, apapun kerjaannya juga. Nah tapi gue mau mengerucutkan sedikit, kita berhubungan dengan pekerjaannya. Lu tuh upskillingnya tuh bukan jadi lu lebih jago, tapi upskillingnya dengan artian lu juga naikin earning power lu. Iya. Jadi kayak yang harusnya lu kerja misalnya, ini kayak lebih gampang tuh desainer ya kan. Desainer biasanya berapa sih, 5 juta lah UMR lah ya. Nah lu tuh upskillingnya tuh bukan buat jadi bisa apa namanya punya ilmu baru, bukan, tapi upskillingnya buat gimana caranya gue ngedesain tapi gaji gue 10 juta gitu. Jadi earning power yang ditaikin. Nilai dari itunya ya. Nilai dari skill lu. Dari skill gitu kan. Ya ujung-ujungnya apa coba? Branding. Ya, branding. Portfolio. Mungkin ya itu kayak gak bisa kita pungkiri ya di zaman era sosial media dan digital saat ini, kita ternyata perlu branding diri kita sebagai sebuah profesi gitu ya. Profesional, valid. Dan ini satu lagi, integritas tuh ya, di dalam itu harus ada integritas. Terus sama ini yang dari udah kita bahas juga, maksudnya kita dari sisi HR. Sorry haus. Aman. Karena memang sangat ini ya, memanas sekali ya fenomena di Indonesia. Nah kalau dari tadi kan kita kalau bisa fair kan, pertama pekerja, ini kita dari sisi HR karena kita ngeliat supply demand-nya ada nih, tapi tidak ada bottleneck nih. Bottleneck tuh istilahnya kayak ada gap-nya. Nah gap-nya tuh skill set. Ya kan, jadi mungkin dari pemangku kebijakan ya HR level itu tuh ini gue langsung mention aja nggak apa-apa. Kita harus lihat dua arah ya. Harus dua arah. Pekerjaannya tadi udah kita kasih saran nih buat upskilling. Nikahin earning power-nya buat pemangku kebijakan, level HR. Atau mapping talent sih. Mapping talent sih. Itu sesuatu yang sering kita pelajari psikologi tapi jarang kita temui ya di kenyataannya. Iya. Di corporate tuh kayaknya itu nggak jalan. Jarang banget. Nah makanya pas gue waktu itu pernah magang di kantor gue sebelumnya. Gue juga ngasih insight-nya gitu karena gue merasakan nyari IT support itu 3 bulan loh. IT support tuh entry level by the way. Entry level loh. Entry level. Ya kan. Tapi nyarinya 3 bulan. Dan lulusannya juga banyak. Banyak gitu kan. Dan sama ini katanya Pak Sandika Gali, dia dosen di Unpas, Pasundan. Dia bilang lulusan IT tuh yang ngoding beneran itu cuma 10% doang. Kenapa tuh? Ya gue nggak tahu, makanya kan in a way itu kan urusannya pendidikan ya. Tapi berhubung kita ngomongin perusahaan, menurut gue buat ngisi gap itu, ya harusnya mapping talentnya apa coba? Dengan buka magang.
Ngerti nggak sih? Nah, iya. Dari magang itu kita bisa seleksi lah, sourcing sekalian gitu loh. Iya. Ya sebenarnya udah ada sih yang kayak begitu, cuman kayaknya harus lebih masif lagi. Harus lebih masih lagi juga bikin orang juga nggak takut ya akan tidak mendapatkan pekerjaan karena udah punya skill dari magang itu sendiri. Kebayang lah, lu nggak perlu ketika magang pengen keterima nggak perlu, tapi at least ketika lu Keluar lu jadi punya bayangan, oke, ternyata gue ada minusnya di sini di sini di sini. dapat Jadi gambaran. jelas tuh lu upskillingnya juga jelas gitu. Benar. Ya jadi ini berarti gue langsung masuk ke tips sih. Ya, tips dari ya. Boleh banget ya. itu. Dari kita ya tadi ya, kita sadar diri. Ya, itu tadi secara garis besar ya dari dari dua sisi, dari pekerja dan dari pemangku kebijakan juga level gitu kan. Kita evaluasi diri. Ini kita berarti gue tips kalau sisi pekerja. Tips ini untuk pekerja ya. Pekerja gitu. Kita evaluasi diri nih, kita maunya apa. Ya kan? Itu penting banget. Yang pertama-tama itu ya. Biar ketika lu mapping tuh mudah gitu kan. Terus tadi gue juga udah share, ketika lu udah tahu maunya apa, upskilling dan juga banyakin portofolio. Ya, oke. Ya gak sih? Portofolio udah banyak. Terus portofolio itu termasuk magang tadi itu ya? Magang itu tadi. Juga. Tapi kan ini in a way ini kan hitungannya kayak apa namanya? Lu lagi kerja nih. Oh iya, yang switch karir nih ya. Iya. Yang mau switch bisa jadi juga ikut-ikut apa kayak bootcamp gitu-gitu ya. Iya. Ikut ya sebenarnya banyak kok pelatihan. Dummy project. Oh ada ya? Dummy project tuh banyak. Iya. Jadi datanya tuh data dummy. Tuh, apalagi ada itu lebih mudah lagi ya. Terus perluas network ya kan. Tuh. Jadi biar orang tuh tahu kalau lu pinter. Lu pinter tapi orang nggak tahu juga lu nggak kepake. Nggak dilihat. Nggak dilihat. Peluang untuk lu dapet switch kerja atau pekerjaan baru tuh kecil ya. Iya. Sama ya ketika lu udah punya nih 3 komponen tersebut, riset. Research. Iya kan. Dipakai lah gitu kan. Baru lu coba-coba gitu kan negosiasi gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ya itu again itu balik lagi umum. Kalau mau kalau mau yang spesifik spesial pakai telur. Spesial itu konseling sih ya biasanya. Ya, ke incipient.psychology. Itu ada gua Diki. Ada gua Gibran juga di situ. Kalau mau murah guys, murah 80.000 doang. 80.000 ya ampun. 80.000 lu dapat tuh 1 jam switch karir. apa kita kasih tes DISC juga gak? Waduh. Boleh sih tapi nambah lagi ya. Iya, nambah lagi boleh. Oke, paling gitu aja. Kalau ada pertanyaan, kritik saran atau diskus boleh banget di kolom komentar juga. Terus jangan lupa terus dukung kita di @dudukcerita.id, itu IG kita ya. Iya, bisa dengan subscribe harus ya. Kalau bisa harus lah ya. Dosa gak kalau nggak? Like, share, biar edukasi ini juga bukan edukasi lah ya, biar ya edukasi konten ini ya, konten ini makin masif dan bisa didengarin banyak orang dan banyak orang juga lagi dapat pembelajaran dari Gitu. Terus juga jangan lupa visit kita di Spotify dan Noise. Ya, intinya semoga bermanfaat. Noise dan Spotify namanya apa? Sama Duduk Cerita juga. Duduk Cerita juga ya. Oke, akhir kata gue Diki. Gue Gibran. Mari membiasakan berpsikologi. Oke.